sekaligus kita melaksanakan aksi puasa pembangunan tahun 2023 ini dengan tema keadilan ekososial, peduli alam ciptaan dan sesama. Maka marilah kita mengikuti kegiatan Bina Iman dengan penuh sukacita. Terima kasih. Oh, lingkunganku. Adik-adik yang terkasih dalam Kristus, apa kabar hari ini? Kakak harap adik-adik baik-baik saja ya. Nah, pada hari ini kita akan mendalami tema yang pertama, yaitu jaringan bumi. Adapun beberapa tujuan yang harus kita capai pada hari ini. Yang pertama, adik-adik harus mengetahui mana perilaku yang benar untuk peduli terhadap bumi dan mana tindakan yang tidak benar yang dapat merusak bumi. Yang kedua, adik-adik harus sadar akan kebiasaan-kebiasaan dan perilaku ekologis di lingkungan sekitar kita. Yang ketiga, adik-adik harus terbiasa akan perilaku dan harus berpikir secara ekologis. Terima kasih. Adik-adik yang terkasih, mengapa bumi menjerit? Bumi menjerit disebabkan karena 4 faktor. 4 faktor yang pertama yaitu karena bumi digali dan dibiarkan. Nah, yang kedua karena tanah bumi dibakar dan digunduli. Yang ketiga karena terkendali. Yang keempat karena polusi tanah, air, dan udara yang tidak terukur. Setelah kita mendengarkan pertanyaan yang pertama dari Kak Siena tadi, sekarang Kak Yohana akan menjawab 2 pertanyaan lagi. Yaitu yang pertama, bagaimana bentuk jeritan bumi? Yang pertama, perubahan iklim, adanya gelombang panas, curah hujan yang sangat tinggi, dan dengan waktu yang panjang. Yang kedua, permukaan air laut yang naik. Yang ketiga, meningkatkan gas karbon dioksida. Yang keempat, banyaknya penyakit dan pandemi yang terjadi. Baik adik-adik, itu pertanyaan yang kedua yang Kakak Yohana sudah jawab. Yang pertanyaan yang ketiga yaitu apakah yang bisa kita lakukan sebagai bentuk untuk kita peduli dengan kondisi bumi kita ini. Yang pertama, tidak membuang sampah sembarangan dan memilih sampah. Yang kedua, mengurangi penggunaan plastik dan mengurangi sampah plastik. Yang ketiga, menggunakan transportasi umum dan sepeda. Yang keempat, hemat energi atau pemakaian penggunaan listrik, air, gas, dan baterai. Yang kelima, gerakan menanam pohon, tumbuhan, sayur, dan buah-buahan. Yang keenam, memperhatikan ternak dan hewan peliharaan. Aha, pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan adalah masuknya bahan organik atau anorganik ke dalam lingkungan kita. Seiring dengan pertumbuhan penduduk, semakin banyak pula kebutuhan manusia. Pencemaran lingkungan dapat dibagi menjadi 4. Pencemaran air adalah masuknya bahan pencemaran ke lingkungan air. Berasal dari limbah industri, rumah tangga, dan lain-lain. Limbah domestik digolongkan menjadi 2, yaitu limbah non-domestik dan limbah domestik. Dampaknya adalah timbulnya endapan, koloid, dan bahan terlarut. Lalu, perubahan derajat keasaman. Yang ketiga, perubahan warna, bau, dan rasa. Lalu yang terakhir adalah
eutrofikasi. Pencemaran tanah. Wah, apa itu? Bahan pencemar tanah dibedakan menjadi dua, yaitu biodegradable dan non-biodegradable. Sedih ya, ternyata sampah di sini tidak diolah dengan baik, sehingga tanah di sekitar tercemar. Oh, ternyata ini loh komponen polutan tanah. Pencemaran udara. Teman, kalian tahu nggak apa itu pencemaran udara? Ayo. Zat pencemaran udara diklarifikasikan menjadi dua tipe, yaitu zat pencemar berupa partikel butiran halus yang masih terlihat dengan mata, seperti uap air, debu, asap, dan kabut, serta zat pencemar berupa gas yang hanya dapat dirasakan melalui penciuman. Dampaknya, lapisan ozon menjadi rusak. Lalu, adanya pemanasan global. Terus, turun hujan asam. Berpengaruh juga loh pada organ manusia. Pencemaran suara. Pencemaran suara adalah suara bising. Tinggi rendahnya suara diukur dengan satuan desibel. Sumber suara yang mengeluarkan suara di atas 80 desibel mengganggu kesehatan manusia. Aku bingung nih, upaya apa ya untuk mengatasi pencemaran? Pertama, mengolah limbah cair industri sebelum dibuang ke perairan. Yang kedua, tidak membuang sampah ke perairan atau selokan. Lalu, harus membuang sampah pada tempatnya. Tidak membuang sisa pestisida ke perairan. Yang keempat, secara rutin membersihkan perairan. Yang kelima, menggunakan sabun dan deterjen yang dapat terurai di lingkungan. Upaya untuk mengatasi polusi tanah diantaranya adalah: pertama, memilih sampah yang mudah terurai dan sulit terurai. Kedua, menggunakan sampah organik yang mudah terurai sebagai pupuk kompos. 3. Menggunakan kembali sampah yang sulit terurai seperti kardus dan plastik. 4. Membuang sampah pada tempatnya. 5. Mengurangi penggunaan pestisida buatan. 6. Mengolah limbah industri sebelum dibuang ke lingkungan. Yang ketujuh, mengadakan penyuluhan kepada masyarakat. Upaya untuk mengatasi polusi udara diantaranya adalah: pertama, lokalisasi kawasan industri. 2. Tidak membakar sampah di pekarangan. Yang ketiga, tidak menggunakan lemari es yang menggunakan CFC. 4. Membuat taman kota dan jalur hijau. Yang kelima, mengurangi penggunaan bahan bakar fosil. Yang keenam, meneruskan pabrik untuk memasangkan filter gas. 7. Mencegah penebangan dan kebakaran hutan. Kedelapan, menggunakan bahan bakar alternatif yang ramah lingkungan. Upaya untuk mengatasi polusi suara diantaranya adalah: pertama, membuat dinding yang kedap suara. Kedua, menanam tanaman untuk meredam suara di sekitar rumah. Ketiga, mesin-mesin yang dapat menciptakan suara bising harus dilengkapi dengan alat peredam suara. Yang keempat, para pekerja harus memakai penutup telinga untuk mencegah ketulian. Ayo, kita ciptakan lingkungan yang bersih, indah, dan nyaman. Halo adik-adik, sebelum kita memulai kegiatan Bina Iman kita pada hari ini, alangkah baiknya kita memulainya dengan doa pembuka. Marilah kita berdoa.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, iblis sering menggoda kami untuk melakukan pelanggaran. Tolonglah kami agar mampu melawan godaan iblis. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan nama Roh Kudus. Amin, amin. Ya Bapa, terima kasih atas pernyataanmu. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengarkan dan menerima firman-Mu. Biarlah firman yang akan kami dengarkan dapat tertanam di dalam hati kami. Kiranya firman-Mu dapat menjadi berkat bagi kami. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan nama Roh Kudus. Amin, amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah,
Perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus berkata kepadanya, Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, Yalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan dia. Dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Halo adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ayat emas kita pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 4 ayat yang ke-10. Maka berkatalah Yesus kepadanya, Enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Seberapa siapkah kamu akan banjir? Banjir terjadi karena dua hal, yaitu alam dan manusia. Faktor alam terjadi karena curah hujan tinggi, pasang air laut, dan sedimentasi di muara. Faktor manusia terjadi karena membuang sampah sembarangan, penebangan hutan, kurangnya resapan air, dan hindari untuk membangun pemukiman di bantaran sungai. Pencegahan pun tentunya bisa dilakukan dengan membersihkan sampah di sungai, menanam pohon untuk menambah resapan air, dan membuang sampah pada tempatnya. Saat banjir tiba, pantau informasi dari media massa. Siapkan emergency bag yang dibutuhkan pada saat mendesak. Taruh dokumen di tempat yang tinggi dan matikan sumber listrik. Lalu lari dan ikuti tanda jalur evakuasi. Pada saat melakukan perpindahan, hindari arus yang deras dan berhati-hatilah akan keberadaan hewan berbahaya yang bisa terbawa arus air. Berikut adalah pencegahan dan langkah yang bisa kamu lakukan.
Jangan lupa untuk prepare plan praktis. Kenali ancamannya, kurangi resikonya. Cuaca sangat panas, gerah badanku ganti hujan yang deras. Menggigil aku, air naik ke atas. Banjir rumahku, semua jadi masalah. Pusinglah aku. Iklim telah berubah, jangan banyak sampah. Ayo kita hindarkan bencana. Jaga bumi kita, lestarikan alam, perbaiki hidup kita. Iklim telah berubah, jangan banyak sampah. Ayo kita hindarkan bencana. Jaga bumi kita, lestarikan alam, perbaiki hidup kita. Karena bumi tumpuan kakinya, kita hargai ciptaannya. Ayo kita lestarikan bumi ini. Hormatilah karya Tuhan, mulia namanya. Peduli kasih, solidaritas, dan kerjasama juga peka hati, saling berbagi. Sayangi hewan, tebarkan benih, muliakan Tuhan. Karena bumi tumpuan kakinya, kita hargai ciptaannya. Karena bumi tumpuan kakinya, kita hargai ciptaannya. Mari teman-teman, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik adik-adik yang terkasih, marilah kita mengakhiri kegiatan kita pada hari ini dengan doa penutup. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, bantulah kami untuk melakukan apa yang Yesus lakukan. Bantulah kami untuk melakukan apa yang kitab suci katakan kepada kami, dan bukannya mendengarkan apa yang setan ingin kami lakukan. Kami mohon demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.